Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Mauludatus Saleha. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model filsafat, studi Islam dan ilmu kalam. Di sini saya akan menjelaskan sejarah pemikiran filsafat dalam Islam. Harun Nasution 1979 menyebutkan bahwa pemikiran filosofis masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang ditemukan para cendekia Muslim di Suriah, Persia, dan Mesir. Kebudayaan dan falsafah Yunani datang ke daerah-daerah karena ekspansi dari Alexander yang Agung ke timur di abad ke-4 Masehi. Filsafat Islam pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Al-Kindi, namun benar-benar berkembang pada masa Al-Farabi dan Ibnu Sina pada tahun 980 sampai 1037. Filsafat Islam dikaji oleh keduanya, baik permasalahan baru yang belum dibahas sebelumnya. Pengertian filsafat dalam studi Islam. Filsafat secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang diturunkan dari kata kerja filosofien yang memiliki makna mencintai. Kebijaksanaan hal itu disebabkan bahwa mencintai dapat dilakukan secara pasif. Sedangkan dalam pengertian filosofien terkandung gagasan bahwa seseorang mencintai kebijaksanaan yang selanjutnya disebut filsuf. Filsafat dalam kajian studi Islam merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengungkap permasalahan dan memperoleh solusi atas permasalahan tersebut. Pendekatan filosofis berupaya memberi jawaban atas segala sesuatu atau hikmah di balik objek formal dengan ciri khas mendalam, radikal, dan sistematis. Pendekatan filsafat bersifat mendalam, artinya mengoptimalkan kemampuan akal sampai tak sanggup lagi dijangkau. Radikal artinya pembahasan dilakukan sampai ke akar permasalahan hingga tak ada lagi yang tersisa. Sedangkan sistematis adalah dilakukan secara teratur dan menggunakan metode berpikir tertentu serta universal. Sebagai contoh adalah kursi. Kursi memiliki berbagai bentuk, warna, model, dan lain sebagainya. Di dalam kelas, kursi memiliki 4 kaki dan alas untuk menulis. Sedangkan di tempat potong rambut, kursi memiliki 1 kaki relatif lebih tinggi dari kursi pada umumnya. Sedangkan di ruang tamu berbentuk memanjang dan dilapisi busa sehingga lebih nyaman digunakan. Dalam memahami kursi, pendekatan filsafat tidak berpengaruh pada bentuk, warna, model, dan hal-hal yang terkait dengan kursi. Filsafat mengkaji lebih jauh dari hal itu dan menyimpulkan bahwa kursi hakikatnya merupakan tempat duduk, sedangkan model, bentuk, warna disesuaikan dengan tempat di mana kursi tersebut berada. Baik, masuk pada metode-metode dalam filsafat dalam studi Islam. Filsafat Islam tidak dapat terlepas dari ajaran agama, di mana wahyu Tuhan sebagai titik tolak dari pemikirannya. Hal ini menunjukkan secara umum metode yang berlaku dalam filsafat Islam adalah metode skolastik, yaitu jalan pemikiran yang memadukan antara ketentuan wahyu dengan pemikiran. Selain metode tersebut, terdapat beberapa metode lain dalam pembahasan masalah keagamaan dan filsafat praktis sebagai berikut. Metode tawatur. Metode tersebut didasarkan ada kesaksian orang banyak yang merupakan penemuan asli dari para pemikir Islam dan digunakan dalam semua bidang ilmiah, terutama dalam filsafat
Ibnu Khaldun dianggap sebagai penemu dalam metode ini karena telah mengembangkan dengan sistematis. B. Yang kedua, metode masyhurat. Metode ini digunakan dalam pembahasan masalah etika yang berdasarkan pada prinsip pengakuan umum manusia. Misal, kezaliman adalah hal yang buruk, keadilan itu baik, dan sebagainya. Itu merupakan metode masyhurat. Yang ketiga, metode akliyah. Metode akliyah merupakan filsuf Islam sepakat metode akliyah filsuf Islam sepakat bahwa metode ini digunakan untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Mereka menyatakan bahwa akal adalah salah satu potensi insani yang dapat digunakan dalam mengenal Allah. Itu metode akliyah. Yang terakhir, metode intuitif. Metode ini digunakan oleh Al-Ghazali dalam pengenalannya terhadap Tuhan dan permasalahan etika. Menurut Al-Ghazali, keterbatasan akal terdapat pada dimensi rohani yang lebih mapan untuk memahami rahasia ketuhanan, yaitu perasaan batin yang disebut dengan zauq. Dimensi rohaniah juga sangat praktis untuk mengukur segala tingkah laku manusia, terutama yang berkaitan dengan masalah etika.